Baik, selamat datang pada video kali ini. Saya akan menjelaskan tutorial cara setting website pada OJS 3.4 yang dapat dilakukan oleh akun admin jurnal atau journal manager. Ketika kita sudah login, yang pertama dilakukan adalah mengunjungi setting dan klik website. Dalam menu website terdiri atas 4 settingan, mulai dari appearance, setup, plugin, dan status page. Di setting pertama, ini ada menu tema, tampilan dari OJS. Di sini ada pilihan tema. Ketika belum diaktifkan tema bawah dari OJS 3.4, hanya satu tema yang menjadi bawaan OJS 3 ini, yaitu default tema yang pertama. Ketika temanya sudah diaktifkan di bagian plugin, maka di bagian tema ini akan muncul tambahan tema yang telah diinstal. Kemudian di bawah tema ini ada pilihan untuk huruf, tampilan, warna dari tema yang akan dipilih. Ini adalah warna, misalnya saya memilih warna biru, maka tampilan jurnal ini adalah warna biru. Kemudian di bagian bawah ini adalah informasi pengaturan summary di homepage. Akan muncul juga di bagian beranda depan. Kemudian gambar, background gambar, kemudian statistik display yang dipilih. Jika ingin memunculkan statistiknya menggunakan diagram batang atau diagram garis, bisa dipilih keduanya. Misalnya seperti ini tampilan statistiknya. Kemudian di bagian kedua, setup. Setup ini adalah tampilan untuk menampilkan logo header. Jadi sisa di-upload di bagian menu logo. Kemudian akan tampil di bagian atas seperti ini. Ini adalah gambar baik yang lebih awal harus didesain, misalnya di Corel atau Photoshop. Ukurannya ini kita bisa lihat 1160 kali 284. Ini adalah ukuran untuk header gambar yang ingin digunakan pada bagian atas jurnal, yang dimana tentu tulisan jurnal dengan nomor registration sebelah kanan yang menjadi ketentuan untuk pembuatan header dan sebuah jurnal. Formatnya dalam bentuk JPEG, PNG. Kemudian thumbnail adalah kumpulan sampul yang di-upload, yang dimana akan muncul di susunan beberapa jurnal yang terdapat pada website rumah jurnal Bapak Ibu. Jadi misalnya di jurnal kami ada beberapa. Ketika mengupload sampul, nah ini tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah complete image. Ini saya belum mengupload complete image, jadi sisa memilih gambar yang dituju, yang diinginkan. Kemudian nanti akan muncul di bagian beranda depan di bagian sini. Jadi biasanya complete image ini
adalah informasi gambar tentang wallpaper boleh, atau bandar-bandar kecil untuk undangan mengirimkan naskah. Kemudian pack voter ini adalah informasi mencantumkan alamat penerbit. Di tampilannya nanti akan muncul di bagian bawah seperti ini. Kemudian advance ini adalah style sheet atau HTML custom tampilan tema dari OJS yang sudah dibuat. Misalnya saya sudah membuat custom tema, bentuknya seperti ini, bisa diupload di bagian journal sheet. Kemudian favicon adalah gambar bentuk ikon dari website jurnal. Dia akan muncul di bagian atas seperti ini. Nah, untuk jurnal ini misalnya warna merah dan biru, bertuliskan jurnal, nah dia akan muncul di bagian atas. Jika ada perguruan tinggi misalnya logo kampus, boleh di upload di bagian ini. Kemudian alternatif teks ini bisa menginput nama jurnal. Kemudian di bagian additional content adalah memberikan informasi di bagian beranda jurnal, namun posisinya ini agak ke bawah. Biasanya di bagian ini berisikan tentang deskripsi singkat ataukah pengindeks, boleh juga. Nah, untuk bagian saya sengaja menaruh kolom logo pengindeks. Nah, nanti bentuknya di bagian sini. Nanti ketika sudah ada artikel telah terbit, nanti dia akan di bagian bawah artikel. Bisa di setting setiap logo-logo pengindeks nanti di bagian kolom. Setelah selesai, jangan lupa klik save. Kemudian setting kedua adalah setup. Di bagian setup ini sebenarnya bawaan dari OJS 3.4 ini sudah lengkap. Yang pertama untuk informasi kepada penulis sudah ada di bawaan dari OJS ini. Informasi untuk pembaca, penulis ini sudah ada, bisa di custom, bisa diedit dan seterusnya, atau cukup ini saja sudah memenuhi. Kemudian bahasa apa yang ingin dipakai, kemudian navigasi barnya untuk mengatur tampilan menu di bagian atas. Nah, untuk OJS ini masih standar, ada 3. Untuk mengatur tampilannya itu di bagian navigasi. Kemudian pengumuman. Nah, jika ingin membuat pengumuman, bisa diaktifkan penjelasan pengumumannya apa. Misalnya informasi wallpaper dan save. Nanti akan muncul di bagian depan informasi tentang pengumuman dari jurnal yang dimaksud. Nah, ini sudah ada. Kemudian jumlah item yang muncul di satu halaman tag yang sudah bawaan OJS 3.4, kebijakan tentang proses pengiriman naskah. Di sini sudah akan muncul di tampilan beranda penulis ketika mengirimkan naskah ke OJS 3.4. Kemudian format waktu, tanggal, bulan dan tahun sudah ada pilihan, bisa dipilih untuk tampilan dari naskah.
Kemudian di setting ketiga adalah plugin. Nah, di plugin ini adalah untuk mengcustom tampilan dari OJS 3.4. Di sini ada banyak pilihan plugin mulai dari proses metadata plugin ini sudah tercentang bawaan dari OJS 3. Kemudian blok plugin, misalnya kita ingin menampilkan kata kunci di OJS yang dimiliki, nanti akan muncul di bagian depan, di bagian kanan di sini, ketika sudah ada artikel yang telah terbit. Kemudian yang penting sebenarnya di sini adalah generic plugin. Kebanyakan fitur ini yang dipakai untuk setting OJS 3.4. Pertama di custom block manager. Nah, ini sebelumnya belum tercentang seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan custom block manager, centang, kemudian pilih tanda panah ini dan manager custom block. Kemudian karena ini misalnya masih kosong, untuk membuat custom blocknya itu bisa memilih add block. Kita ingin membuat menu misalnya, menu misalnya saya save ya, nanti akan muncul seperti ini, dan bisa diedit. Nah, ketika diedit, menu apa yang ingin dibuat untuk tampilan OJS ini. Misalnya menu ini, register, login, dan seterusnya. Register, seterusnya. Ketika saya save, Bapak Ibu nanti akan muncul tampil satu tampilan di bagian sini, menu yang telah dibuat. Oke, sudah save. Nah, jangan lupa kembali ke bagian Preference, kemudian di refresh di bagian setup ya. Nah, di bagian setup ini akan muncul satu tampilan yang sudah dibuat di bagian custom block. Misalnya ini tadi, nah ini sudah tercentang karena saya sudah centang lebih awal. Nah ini misalnya keyword, nah ini belum, maka saya harus centang dan memindahkan posisinya ke bagian atas. Kemudian klik save. Dia akan muncul di bagian sebelah kanan. Nah ini keyword. Kemudian di bagian plugin juga yang perlu diaktifkan adalah status pack. Status pack plugin, centang, kemudian pilih tanda segitiga ini, edit and content. Nah, di sini akan muncul di bagian kanan ketika sudah diaktifkan ya, statistik pack. Kebetulan saya sudah membuat beberapa statistik pack. Nah, cara membuatnya statistik pack. Misalnya saya ingin membuat informasi tentang plugin, plagiarism. Ini adalah page-nya dan ini adalah judul dari tampilan menu yang dibuat. Nah, kemudian di bagian deskripsi silahkan diisi informasi tentang menu yang dimaksud. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, informasi tentang jumlah plagiarisme dari artikel yang terkirim. Save. Nah, sudah terinput, kemudian kita ingin aktifkan menunya. Nah, di sini sudah ada halaman dari informasi statistik
halaman pelajari set. Nah, link inilah sebenarnya yang ingin kita ambil untuk uh, menghyperlinkkan ke menu yang sudah ada di bagian kanan. Untuk cara membuatnya di menu yang samping kanan ini akan saya buatkan video tutorial di video-video selanjutnya. Nah, demikian penggunaan setting website pada OJS 3.4. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.